Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, sepertinya ini secara tidak langsung menjadi kelanjutan dari konten saya yang kemarin. Konten saya yang kemarin itu membahas mengenai PSI yang tanda kutip lah ya, karena ada yang nggak sepakat juga ternyata, merapat ke Pak Prabowo. Karena di situ di videonya ketika Grace Natali dan siapa itu? Giring itu sekarang jadi ketua umumnya PSI, menerima kunjungan Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra. Di situ memang Grace Natali bilang kita tegak lurus kepada Pak Jokowi gitu ya. Tapi kita sudah tahulah kemana kira-kira Pak Jokowi dukungannya seperti itu ya. Kemudian dia memberikan sebuah plakat gitu ya. Yang di plakat itu kalau kita perhatikan baik-baik, yang ditaruh di dalam figura, itu ada logo dua partai. PSI di sebelah kiri, Gerindra di sebelah kanan, dan di bawahnya ada tulisan lah. Aduh, Anda lihat sendiri dah ya. Buat apa gitu ada plakat yang satu logo PSI, satu logo Gerindra. Kalau itu cuman kunjungan silaturahmi, nggak perlu dong Grace Natali memberikan plakat itu. Tapi whatever lah itu, ya. Dan itu memacu ketidaksukaan. Baik itu buzzernya Ganjar gitu ya, seperti siapa itu? Denny Siregar, ya, yang malah mengata-ngatai teman-temannya. PSI kan dulu dianggap temannya gitu ya. Orang-orang PSI seperti Giring, Grace Natali, Ade Armando. Dia bilang, malu saya pernah berteman dengan kalian. Anda lihatlah video saya yang kemarin. Kemudian Ade Armando pun harus membuat klarifikasi. Mengapa PSI menerima seorang Prabowo yang dulu pernah tanda kutip dicaci maki bahkan. Grace Natali itu pernah membuat suatu plakat yang berbeda dengan sekarang. Di plakat itu dia memberikan gelar apa ya? Di pemilu yang lalu ya, kalau saya tidak salah sebutannya inilah capres yang terlebay gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu yang berikan Grace Natali sebagai ketua waktu itu. Tapi sekarang dia menyambut Prabowo yang dengan rendah hati dan disebut seorang yang ya tadi rendah hati. Mau datang ke kantornya DPP PSI yang dibilang partai kecil gitu. Sedangkan Ganjar atau PDIP nggak pernah datang. Ya. Malah mereka seperti anak kecil kan gitu, tidak dianggap. Sekarang begitu mereka menerima kunjungan Pak Prabowo, marah-marah orang PDIP, Deddy Sitorus, ya. Nah, di sini kita bicara lagi mengenai Deddy Sitorus, sekarang tanda kutip marah-marah juga kepada siapa? Anaknya Presiden Joko Widodo, Gibran. Wah, ini secara kasat mata menurut saya ya, Anda boleh nggak setuju. Kalau nggak setuju, tulis komen Anda di kolom komentar. Menegaskan benar-benar hubungannya Pak Jokowi dengan PDIP itu semakin merenggang. Bayangkan seorang politisi senior yaitu Deddy Sitorus menyerang Gibran terang-terangan. Yang mana sebelumnya dia juga menyerang PSI yang dia bilang bohong itu PSI, dulu katanya dukung Ganjar. Padahal di pertemuan dengan Pak Prabowo PSI belum bilang loh dukung Prabowo secara eksplisit, walaupun secara implisit kalau Anda bisa baca bahasa tubuh, gestur, dan segala macam, sepertinya PSI dukung Pak Prabowo. Walaupun Ade Armando pun terus terang bilang dia sering mengkritik Pak Prabowo. Tetapi ya kira-kira karena PDIP tidak menganggap PSI, apa salahnya PSI menerima kunjungan Pak Prabowo? Memang kalau orang mau berkunjung kita tolak. Meskipun saya sering kritik dia juga, begitu kata Ade Armando. Menurut saya jujur gitu Ade Armando di sini. Nah, kita lihat ya sekarang nih ya, setelah sebelumnya PSI dituding bohong, bullshit gitu ya. Katanya dukung Ganjar. Nah sekarang Deddy Sitorus, orang yang sama,
tanda kutip nih ya, menyerang Gibran, anaknya presiden kita. Kita lihat nih satu berita dulu ya. Dari Detik ini ya, judulnya Deddy Sitorus nilai Gibran lagi enak-enaknya makan semua. Apa maksudnya? Waduh, cepet aja nih ya. Bahwa dia bilang putranya Joko Widodo ini bukanlah anak ingusan. Kan selama ini kan Gibran sering seperti tanda kutip merendah, saya masih anak ingusan gitu ya. Dia bilang Gibran sebetulnya lagi berada di umur yang memakan semuanya. Ini nyindir atau apalah ya. Jadi Detik bertanya, apa maksudnya? Nah, jadi di sini diterangkan bahwa Deddy Sitorus bilang, Gibran bukan anak ingusan. Sudah lama dia nggak ingusan. Wah, ini kayaknya gimana gitu ya. Cuma di umur Gibran ini dia lagi enak-enaknya makan. Dia makan semua katanya ya. Waduh, ini kata Deddy Sitorus ya. Deddy menyebut Gibran ini memakan semua, mulai dari jeroan hingga gulai. Ini sindirannya keras juga ya. Tak hanya makanan itu katanya. Gibran, kata Deddy Sitorus ini, juga makan rayuan dan gombal. Jadi selama ini menurut Deddy Sitorus, Gibran itu bukan makan jeroan dan gulai, tapi juga Gibran makan rayuan dan gombalan. Nggak disebut sih rayuan dan gombalan siapa, tapi kira-kira Anda tahulah ya. Nah, kemudian disebut, jadi komplitnya nih ya, makan jeroan, makan gulai, makan rayuan, makan gombal, semua dimakan katanya. Dia lagi enak-enaknya makan katanya ya. Kalau dibilang ingusan, enggak. Dia sudah wali kota katanya. Gitu ya. Jadi dia mengambil contoh misalnya. Ketika Gibran bertemu dengan Prabowo Subianto, dia makan. Ya iyalah. Begitu juga ketemu Ganjar Pranowo, makan. Ya nggak apa-apa dong. Ketemu Pak Prabowo ditemenin makan, ketemu Pak Ganjar juga dia nemenin makan. Ya oke dong. Terus dia bilang lagi, makanya lihat saja. Dia kalau ada acara kan sama Prabowo makan, sama Pak Ganjar makan. Memang lagi suka makan tuh. Bingung juga nih saya kok soal makan diributin gitu ya. Cuma sayang bukan cuma makanan aja katanya ya. Tapi gombal dan rayuan juga dia makan. Pertanyaannya, gombalan dan rayuan siapa? Gak mungkin dong dia juga nyindir Pak Ganjar dong. Seakan-akan di sini kan disebut dia bertemu dengan Pak Prabowo makan, ketemu dengan Ganjar makan. Tapi bukan makan makanan aja, juga makan rayuan dan gombalan. Rayuan dan gombalan siapa? Yakin saya dia bukan bermaksud berbicara tentang rayuan dan gombalan Ganjar yang dari partainya sendiri. Saya menduga, mungkin saya salah. Ini yang dimaksud rayuan dan gombalan Prabowo mungkin. Ya, I don't know lah. Ini kan saya boleh dong berasumsi. Ya, nah itu sindiran atau tanda kutip serangan dari Deddy Sitorus. Kemudian dari media yang sama, Deddy Sitorus juga berbicara mengenai peluang Gibran jadi cawapres. Dia bilang dia tidak pernah menolak. Nah, jadi begini loh. Kan ada gugatan atau ya sebut saja begitu ya ke MK, judicial review lah ya, atas peraturan batas umur capres dan cawapres yang selama ini minimum 40 tahun diminta untuk diturunkan ke 35. Salah satu yang mengajukan judicial review ke MK ini adalah PSI. Ya, alasannya ya kasihlah kesempatan anak-anak milenial gitu ya, sebut aja gitu ya, untuk juga bisa jadi capres atau cawapres, ya. Yang ditenggarai ujung-ujungnya untuk supaya Gibran bisa jadi cawapres, gitu ya. Nah, jadi orang sudah berbicara kemungkinan besar katanya ya, kemungkinan besar dia dijadikan cawapres. Tapi nggak tahu cawapresnya siapa. Tidak mungkin jadi cawapresnya Pak Anies kan, udah jelas lah, nggak usah diterangin itu mah. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau judicial review ke MK ini atas batas umur capres dan cawapres dikabulkan, ada dua kemungkinan. Gibran dijadikan cawapresnya Ganjar atau Gibran dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo sudah ada perjanjian dengan PKB, Caimin ya. Tapi di sini Deddy Sitorus bilang, soal peluang Gibran jadi cawapres, dia tidak pernah menolak. Artinya, dengan kata lain ya, kalau diartikan secara terbuka gitu ya,
Seakan-akan Gibran nggak menolak kalau jadi cawapresnya Ganjar, atau Gibran tidak akan menolak jadi cawapresnya Prabowo kalau judicial review di MK itu dikabulkan. Yang sekarang ini sedang dibicarakan kemungkinan besar akan dikabulkan. Nah, nanti kita lihat ya, benar nggak Gibran tidak menolak? Nah, ini jangan di skip, makanya video ini akan menarik ya. Jadi Deddy Sitorus juga bilang bahwa putra Presiden Joko Widodo ini ya, Gibran lah ya, tidak pernah menolak kemungkinan itu. Jadi seakan-akan dia mau bilang Gibran itu nggak pernah nolak. Jadi seakan-akan secara tidak langsung bilang Gibran sih oke aja kalau jadiin cawapres gitu. Tapi ntar kita lihat ya, ini menarik nih ya. Jadi Pilpres atau pemilu 2024 sebetulnya sudah lurus karena capres-capres yang maju sudah jelas ya. Namun katanya ini menjadi tidak jelas karena adanya kepentingan. Tapi dia nggak sebut kepentingan siapa. Karena ada yang menenggarai, ini lucu juga ya. Judicial review itu meskipun diajukan oleh PSI dan beberapa kepala daerah adalah ya. Katanya di belakangnya itu ada Pak Jokowi. Wah, katanya ini cawe-cawe. I don't know ya, itu kan yang beredar ya. Jadi di sini Pak Deddy Sitorus bilang ada kepentingan ini ya supaya MK mengabulkan batas umur supaya Gibran terbuka peluangnya menjadi cawapres baik Ganjar ataupun Pak Prabowo ya. Di sini dikatakan sudah jelas kok siapa yang mau berkehendak untuk maju sebagai capres cawapres ya, kan sudah jelas. Tinggal apa ya, harus nama yang cawapresnya itu yang utak-atik siapa gitu ya. Nah, ada yang cawe-cawe. Kalau orang ngomong cawe-cawe biasanya itu ditujukan ke Pak Jokowi. Tapi saya nggak tahu ya apakah Deddy Sitorus juga menyerang Pak Jokowi. I don't know. Ya. Jadi ada yang campur tangan ini. Ada invisible hand yang mencoba membengkok-bengkokkan. Mantap katanya ya. Ini ternyata semakin panas nih ya. Dikatakan di sini Pak Prabowo sudah jelas jadi calon presiden. Ya toh. Kemudian siapa lagi? Pak Anies juga sudah jelas jadi capres. Ya. PDIP jelas Ganjar Pranowo. Jadi sekarang ini tinggal siapa yang langsung mau jalan. Ya. Ya, maksudnya siapa yang langsung mau declare cawapresnya siapa. Nah, tapi dia bilang kita tersesat di jalan lurus. Ini banyak sindiran-sindiran nih ya. Jadi dia bilang hal yang lurus ini yang sudah pasti 3 capres, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Tapi hal ini jadi kompleks ya, karena ada banyak kepentingan yang ikut dalam penentuan ini. Dalam hal ini cawapres ya. Nggak tahu nih Gibran mau dipasang ke Ganjar atau dipasang ke Prabowo ya. Nah, jadi ketika Deddy Sitorus ditanyakan kemungkinan wali kota Solo ini maju sebagai cawapres, dia menegaskan Gibran tidak pernah menolak. Atau dengan kata lain, Gibran sih kayaknya terima-terima aja kalau dijadiin cawapres ya. Nah, jadi menurut Deddy Sitorus ketika ditanya oleh Effendi Ghazali, dia bilang dia nggak nolak. Jadi kemungkinan Gibran akan mau. Ya, entah itu dipasangkan dengan Ganjar atau Prabowo. Sudah pasti, dia kan nggak nolak. Soal dia mau atau enggak, dia nggak pernah nolak katanya. Wih, mantap nih ya. Jadi katanya lagi, ketika Effendi Ghazali menanyakan kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Habibur Rahman balasnya dengan ya diplomatis. Ya ini kan soal piagam kerjasama katanya dengan PKB ya kan, bahwa capres dan cawapres ditentukan bersama antara Pak Prabowo dengan Caimin ya. Bahkan saya pun dia sebagai waketum bilang tidak punya hak gitu ya. Jadi dia tidak mau mengomentari soal apakah Gibran nanti akan dipasangkan dengan Pak Prabowo. Nah, dia nggak mau jawab situ. Kemudian Gibran akhirnya buka suara. Ya. Dah kan dia dituding oleh Deddy Sitorus lagi enak-enaknya makan semua. Kemudian Gibran bilang begini nih, dia bilang katanya ya. Apa di sini dia bilang? Bahwa
yang disebutkan oleh Deddy Sitorus bahwa dirinya makan semua tadi, gulai lah, jeroan lah, rayuan lah, gombalan lah, itu salah katanya. Kemudian Gibran bilang, ia tidak makan banyak dari para politikus yang ia temui, namun banyak belajar aja. Dia nggak, dengan kata lain dia menolak dikatakan makan rayuan dan makan gombalan, entah itu dari Ganjar atau entah itu dari Prabowo. Ya, oke. Itu analogi yang salah, kata Gibran. Bukan banyak makan, tapi banyak belajar. Terima kasih Pak Deddy Sitorus, katanya ya. Aduh, ini jelas nih saling sindir gitu ya. Namun Gibran juga tidak menampik bahwa dirinya banyak makan, dalam hal ini makan makanan gitu ya. Tapi dia bukan YouTuber Next Carlos. Ya, kita tahu lah Next Carlos itu YouTuber atau influencer yang sering bikin konten YouTube tentang kuliner ya. Dia bilang di sini bukan menampik, bukan belajar, bukan makan, belajar katanya. Kira-kira begitu ya. Jadi Gibran bilang selama ini dia banyak belajar dari para bakal calon presiden dan ketua umum partai yang ia temui. Dia kan bisa bertemu dengan ketum Gerindra, Prabowo, juga bisa dengan ketum-ketum yang lain, ya kan? Dari Pak Anies juga pernah ketemu, ya kan? Pokoknya dia bukan tukang makan maksudnya, ya kan? Bukan tukang makan rayuan dan gombalan, ya. Jadi aku, kata atau dalam hal ini Gibran, tidak pernah nolak kalau diajak makan. Iya dong, orang mau jamu makan ya saya nggak nolak gitu. Tapi di situ dia pakai untuk belajar banyak dari tokoh-tokoh yang ngajak dia makan, bukan makan rayuan atau gombalan kira-kira. Ya, nah itu tanggapan dari Gibran. Nah kemudian kelanjutan dari judicial review, kalau sampai dikabulkan bahwa batas umur capres dan cawapres itu boleh 35, kan Gibran berarti memenuhi syarat ya. Nah, Deddy langsung seperti mengantisipasi itu. Di sini di berita ini bilang, Deddy Sitorus yakin KTA PDIP Gibran otomatis dicabut kalau maju cawapres. Jadi di sini kalau saya duga nih ya, ini ditujukan kalau dia jadi cawapres Prabowo. Yakin saya. Nggak mungkin Gibran jadi cawapresnya Anies. Anda ngerti ya maksud saya ya. Tapi mungkin jadi cawapresnya Prabowo. Kalau jadi cawapresnya Ganjar, masa dicabut KTA-nya? Ya jelas lah. Ini seakan-akan benar-benar nyerang Gibran. Awas lu. Kalau lu jadi cawapresnya Prabowo, dicabut KTA. KTA itu kartu tanda anggota. Saya sih mikir gitu ya, kalau benar Gibran, kalau benar akhirnya jadi cawapresnya Pak Prabowo, dia tahu konsekuensi ini, ya pasti dicabut lah KTA-nya. Ya bagi saya sih mungkin kalau benar ya, dan kalau dia mau terima jadi cawapresnya Pak Prabowo, ya sudah mungkin nggak usah dicabut, dia yang serahkan gitu ya. Ini menurut saya loh, belum tentu saya benar gitu ya. Jadi buat apa sih yang begini di apa ya diributkan gitu ya. Aduh. Nah terakhir makin panas ini. Nah ternyata tadi kan Deddy Sitorus bilang Gibran tuh nggak pernah nolak jadi cawapres, atau dengan kata lain Gibran itu kalau dicawapreskan kemungkinan mau gitu ya. Tapi di sini di Liputan 6 beritanya beda. Gibran tolak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Apa dia bilang? Umur belum cukup, ilmu belum cukup, semua belum cukup. Umur belum cukup, iya, dengan undang-undang yang baru. Tapi kalau dirubah oleh MK, dipenuhi judicial review itu, dirubah menjadi minimum 35, maka Gibran masuk. Bisa jadi cawapres. Jadi umur belum cukup, lewat. Cukup nanti. Ilmu belum cukup, I don't know. Mungkin dia merendah. Semua belum cukup. Tapi di sini yang dia bilang menolak jadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Menariknya di berita ini dia tidak bilang menolak jadi cawapresnya Prabowo. Waduh, ini bikin panas lagi nih ya. Karena di beritanya itu dia menolak kalau jadi cawapresnya Ganjar ya.
alasannya belum cukup umur, saya mau konsentrasi jadi wali kota Solo aja gitu ya. Nah, tapi dia nggak bilang menolak jadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau saya lihat rangkuman dari berita-berita ini, jelas Deddy Sitorus setelah menyerang PSI, sekarang secara langsung atau tidak langsung juga menyerang Gibran, yang ditenggarai kemungkinan besar akan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, tapi itu kan spekulasi, belum tentu benar juga bahwa Gibran akan dipasangkan dengan Pak Prabowo, walaupun rumornya ada kemungkinan itu, yang mana Gibran sendiri tidak nolak, dia cuma nolak jadi cawapresnya Ganjar. Oke, menarik kan ya? Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.